Halo semuanya, perkenalkan nama saya Gregorio Christian Pati dengan NPM 12155201240076. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Prodi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengenalan komputer. Bagaimana kita memahami elemen komputer dan interaksinya dengan manusia. Tujuan pembelajaran kita yaitu bagaimana kita mampu memahami dan menjelaskan komputer sebagai elemen yang akan dikenai berbagai perlakuan untuk melayani manusia dalam hubungannya dengan interaksi manusia dan komputer. Contohnya, bagaimana kita memahami cara menggunakan komputer untuk belajar atau mengerjakan tugas. Faktor komputer. Komputer terdiri dari beberapa faktor atau komponen utama yang saling bekerja sama. Contohnya seperti keyboard, monitor, dan CPU bekerja sama saat kita menggunakan komputer. Faktor komputer yang pertama yaitu sistem komputer secara umum. Kumpulan komponen yang bekerja sama untuk menerima input, memproses data, menyimpan informasi, dan menghasilkan output berupa informasi yang berguna. Contohnya saat kita mengetik di Word, lalu hasilnya muncul di layar. Yang kedua, peralatan masukan teks. Perangkat yang digunakan untuk masukkan data berupa teks ke dalam komputer seperti keyboard. Contohnya kita mengetik tugas menggunakan keyboard. Yang ketiga, peralatan penempatan posisi dan penunjuk. Perangkat yang digunakan untuk menentukan posisi atau menunjuk objek di layar seperti mouse, touchpad, trackball, dan pointing stick. Contohnya saat kita menggerakkan mouse untuk membuka aplikasi. Yang keempat, peralatan output. Perangkat yang menampilkan atau menghasilkan informasi dari komputer ke pengguna seperti monitor, printer, speaker, dan proyektor. Yang kelima, pencetakan. Proses menghasilkan keluaran berupa hard copy pada media kertas menggunakan perangkat printer. Contohnya mencetak tugas menjadi kertas. Yang keenam, memori, tempat penyimpanan data sementara atau permanen dalam komputer. Contohnya RAM. RAM itu penyimpanan sementara. ROM, cache, dan storage, HDD atau SSD itu permanen. Yang ketujuh, format penyimpanan data. Cara data disimpan dan diorganisasi dalam media penyimpanan agar dapat dibaca dan digunakan oleh komputer. Contohnya saat kita menyimpan tugas dalam bentuk PDF. Yang ke-8, kecepatan prosesor. Kemampuan prosesor dalam mengeksekusi instruksi per detik. Semakin tinggi kecepatan prosesor, semakin cepat kinerja komputer. Terakhir, ringkasan atau kesimpulan. Komputer terdiri dari berbagai faktor yang saling mendukung. Setiap faktor memiliki peran penting dalam proses input, proses penyimpanan, dan output data. Pemahaman faktor komputer membantu kita menggunakan dan merawat komputer dengan lebih baik. Sekian materi yang saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang faktor-faktor komputer. Terima kasih.